Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tutorial dari bagaimana cara menggunakan aplikasi sistem informasi Odoo. Odoo tersebut tergolong kepada ERP perusahaan, ERP Enterprise atau Enterprise Resource Planning, di mana banyak sekali modul yang disediakan oleh Odoo tergantung dengan perusahaan yang kita jalankan. Oke, pertama-tama ya kita akan explore terlebih dahulu. Ada banyak sekali modul di sini, tetapi saya akan menjelaskan modul-modul yang penting. Yang pertama adalah modul website. Nah, di sini adalah modul yang digunakan untuk mengontrol website kita. Kita bisa mengontrol bagaimana berapa banyak total sales yang dilakukan oleh customer. Lalu kita juga bisa membuat sebuah produk di sini di menu produk. Nah, kita bisa membuat produk di sini. Lalu kita juga bisa membuat sebuah promosi program atau kupon program di sini. Nah, bagaimana tampilan website kita? Kita bisa mengklik website, lalu go to website. Kita bedakan linknya. Nah, ini adalah contoh dari website kita, sebuah website profile perusahaan sederhana yang sudah dibuat. Nah, dalam studi kasus ini kita akan mencontohkan perusahaan kita adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur kayu. Jadi kita akan mengolah kayu dari kayu mentah yang masih berupa pohon, akan diolah menjadi kayu setengah jadi seperti ini. Kayu decking atau kayu flooring atau kayu molding. Nah, kita juga bisa menambahkan berbagai macam produk kita nanti. Lalu kita di sini juga bisa mengedit sesuai dengan kemauan kita. Kita bisa mengkustomisasi website kita, tinggal drag and drop. Nah, seperti ini nanti akan muncul kontennya. Nah, misal kita ingin menambahkan konten seperti ini, kita bisa drag and drop. Nah, kita juga bisa menghapus konten yang sudah kita tambahkan di sini. Nah, seperti itu Anda bisa praktekkan sendiri. Ini cukup mudah sih. Oke, kita simpan. Nah, di sini kita punya dua halaman, yaitu halaman home, yaitu profil perusahaan. Lalu adalah halaman shop, yaitu menampilkan semua produk yang kita jual. Nah, ini ada yang ditulisi unpublished, itu artinya produk tersebut tidak akan tampil di tampilan website dari customer, karena kita belum mempublishnya dari backend atau dari kolom adminnya, dari sesi adminnya. Nah, ini adalah dua produk yang sudah saya publish. Nah, nanti tampilnya di website customer seperti ini. Nah, hanya tampil dua produk. Oke. Lalu kita kembali explore ke modul lainnya. Kita ada modul sales yang memanajemen semua penjualan yang kita lakukan atau dari transaksi customer. Nah, di sini ada quotation, yaitu untuk melakukan pencatatan penambahan order. Di sini ada order, yaitu untuk melakukan invoicing order. Di sini ada sales team, yang mana itu adalah bagian-bagian dari tim sales. Di sini ada list dari customer yang sudah melakukan transaksi dengan perusahaan kita.
Nah, kita juga bisa membuat sebuah produk di sini seperti pada modul website tadi yang akan terintegrasi pada website kita. Nah, modul selanjutnya adalah manufaktur. Modul ini adalah core dari modul ketika sebuah perusahaan bergerak di bidang manufaktur. Modul manufaktur ini berfungsi sebagai untuk membuat sebuah produk baru, untuk manufacturing produk baru, atau ingin membongkar sebuah produk baru. Kalau misal produknya nggak laku, bisa dilakukan perencanaan di sini. Nah, semua dari manufacturing tersebut bisa dilakukan di modul manufacturing. Di sini menu utamanya ada manufacturing order, yaitu kita akan berfungsi sebagai pembuatan produk baru yang akan dimanufaktur. Unbuild order, yaitu yang berfungsi untuk ketika sebuah produk itu ingin dibongkar menjadi komponen-komponen sebelumnya. Nah, ini bisa direncanakan di unbuild order. Pencatatannya bisa dilakukan di sini. Yang selanjutnya ada menu scrap. Scrap ini bentuknya seperti memo, seperti catatan-catatan atau perencanaan-perencanaan yang ingin dilakukan pada modul manufacturing. Oke, selanjutnya kita explore ke modul inventory. Nah, ketika sebuah perusahaan bergerak di bidang manufaktur, dia akan membutuhkan manajemen inventory. Nah, modul ini sangat penting karena kita bisa memanajemen bagaimana inventory kita, bagaimana permintaan pasar kita, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada reporting, warehouse analysis, forecast juga ada di sini. Nah, lalu ada warehouse analysis ini untuk analisa internal perusahaan, bagaimana memanajemen demand dan stok. Oke, kita explore ke modul lainnya. Ada yang untuk marketing, kita bisa pergi ke modul email marketing. Ini adalah modul yang digunakan untuk mengirim semua email marketing yang kita rencanakan untuk dikirim ke customer-customer kita. Lalu ada social marketing. Di sini langsung terintegrasi dengan sosial media yang kita buat. Saya sudah menyiapkan contoh dari sosial media, nanti akan kita praktekkan. Kita juga bisa menambahkan stream dari sosial media yang ingin kita hubungkan. Ada Facebook, LinkedIn, dan Twitter. Oke, selanjutnya adalah studi kasus bagaimana cara bertransaksi dari hulu hingga hilir. Ketika kita ingin melakukan sebuah transaksi, pertama-tama kita akan membuat sebuah produk terlebih dahulu. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah produk, otomatis kita membutuhkan bahan mentah. Nah, dari mana bahan mentah tersebut berasal? Kita bisa melakukan pemesanan tersebut dari pihak vendor. Nah, kita bisa lakukan di modul purchase. Nah, di modul purchase ini adalah fungsinya untuk memesan bahan-bahan mentah ataupun komponen-komponen yang kita butuhkan dalam membuat sebuah produk yang kita olah atau yang akan kita jual nanti. Nah, kita bisa pesan di sini. Di menu ini ada request for quotation, purchase for order, vendors. Nah, untuk pemesan sebuah bahan mentah, kita bisa pergi ke menu request for quotation, lalu kita create sebuah permintaan order bahan mentah kepada sebuah perusahaan. Nah, di sini kita memasukkan vendor yang ingin kita pesan. Di sini ada beberapa vendor yang sudah saya masukkan. Misalkan kita ingin pesan pada vendor Hutan Antaraya. Order deadline kita tentukan, receipt date kita tentukan. Oke, lalu pada kolom produk
kita bisa menambahkan apa produk yang ingin kita butuhkan. Misal log, atau kita bisa membuat produk baru yang kita inginkan, misal merbau logwood, yang artinya ini adalah kayu merbau yang masih berupa log atau masih berupa pohon. Nah, kita create saja kalau ada notifikasi seperti ini, lalu kita tentukan jumlahnya berapa. Kita misalnya 10, setiap unitnya kita misalkan 800.000. Nah, secara otomatis akan menambahkan jumlahnya berdasarkan pajaknya juga, lalu kita save. Nah, selanjutnya ketika sudah draft dari request quotation-nya sudah disimpan, kita bisa mengirim ke email perusahaan tersebut. Send by email, oke. Nah, di sini otomatis akan muncul emailnya. Apabila kita memasukkan kontak baru, kita bisa memilih dari di sini. Ketika sudah siap, kita tinggal kirim dengan mengklik tombol send. Ini adalah contoh email yang kita kirim. Kita bisa mengcustomnya kalau mau. Oke, selesai. Nah, ketika email sudah dikirim, kita bisa melihat di scroll ke bawah di log history-nya. Nah, email sudah dikirimkan ke pihak perusahaan tersebut. Kita bisa melihat attachment yang kita kirimkan bersama email tadi. Ini adalah contoh dari attachment yang kita kirimkan. Kita minta merbau logwood sebanyak 10. Oke, ini adalah contoh saja. Ketika email sudah terkirim, kita bisa mengkonfirm ordernya dengan klik confirm order untuk merubah statusnya menjadi terkonfirmasi. Ketika sudah dikirimkan oleh perusahaan, lalu sudah sampai di perusahaan kita bisa klik receive product untuk merubah statusnya menjadi received atau sudah diterima. Validasi. Oh, sebelumnya kita harus mengedit berapa banyak kayu log yang dikirimkan dari perusahaan tersebut. Misal 10, demand-nya adalah 10, yang dikirimkan 10, sudah valid, maka kita validasi. Nah, kita save. Kita kembali ke request quotation tadi yang kita lakukan. Nah, ketika sudah divalidasi tadi, kita bisa klik ikon track di sini, ikon track di sini. Nah, ini adalah seperti tadi catatan dari pengiriman. Request quotation sudah selesai. Lalu kita bisa meng-create tagihannya untuk tagihan yang kita akan transaksi ke perusahaan yang bersangkutan. Nah, ini adalah jumlah dari nilai yang akan kita bayarkan kepada perusahaan PT Hutan Antaraya. Ketika sudah benar, kita bisa konfirmasi. The bill refund is oke. Kita harus memasukkan tanggalnya terlebih dahulu. Nah, tanggalnya ini nggak boleh tanggal future date, maksimal harus tanggal sekarang. Oke, ketika sudah kita confirm. Nah, ketika sudah dikonfirmasi, kita akan mendaftarkan pembayaran kita
agar dicatat pada pencatatan pembayaran. Nah, register payment. Nah, kita bisa memasukkan ini adalah jurnal dari catatan dari pembayaran ini. Lalu resipen banknya kita bisa buat contoh seperti Mandiri atau yang lain sebagai contoh saja. Nah, oke, kalau sudah seperti ini kita bisa create payment. Ini adalah nominalnya, memonya sudah, nomornya sudah sama. Oke, create payment. Nah, ketika sudah create payment maka akan statusnya berubah menjadi paid, artinya transaksi sudah selesai. Yang artinya produk kita sudah memiliki produk bahan mentah merbau Lockwood. Nah, ini ada keterangan 10 unit yang kita punya. Oke, selanjutnya setelah kita sudah mendapatkan bahan mentah, apa yang akan kita lakukan adalah memanufacturing produk dari bahan mentah tersebut. Kita bisa pergi ke modul manufacturing. Nah, di modul manufacturing ini kita bisa meng-create sebuah produk baru dari bahan mentah. Klik create, lalu kita buat sebuah nama produk baru. Kita misal merbau decking, contoh seperti ini. Kalau ada notifikasi kita create saja, kita bisa mengkustomisasi nantinya. Quantity, berapa produk yang akan kita buat, misal 20. Bill materialnya bisa dikosongkan atau tidak, ini tergantung dari kebijaksanaan perusahaan. Nah, dalam kolom produk, apa yang kita butuhkan dalam membuat merbau decking ini? Kita akan membutuhkan kayu mentah merbau. Kita search. Oke, merbau Lockwood. Kita masukkan di sini total konsum berapa yang dikonsumsi untuk membuat produk 20 produk merbau decking ini. Misalkan kita 10, yaitu keseluruhan semuanya. Semua stok yang ada di merbau Lockwood yang tadi kita pesan di vendor tertentu. Kita konfirmasi. Oke. Nah, statusnya sudah berubah, terkonfirmasi. Anda bisa lihat di sebelah kanan atas, statusnya menjadi konfirmasi. Ketika produk tersebut sudah selesai dibuat, maka kita bisa mark as done, klik mark as done untuk merubah statusnya menjadi selesai. Oh, sebelumnya kita harus mengedit ini consumer berapa fakta yang dikonsumsi dari kayu mentah tersebut. Misal nggak jadi 10, ternyata cuma butuh 9. Nah, kita bisa merubahnya di sini 9. Save. Nah, oke. Ini akan menjadi catatan nantinya karena semua bisnis yang dilakukan di perusahaan itu harus dicatat, makanya tadi ada notifikasi seperti itu. Oke, kalau sudah kita bisa mark as done untuk merubah statusnya menjadi selesai. The quantity, the product must be positive. Oke. Ternyata nggak bisa. Oke, kita jadikan 10 aja mungkin. Oh, ini ya. Quantity to produce. Berapa yang dihasilkan dari 9 yang dikonsumsi dari bahan mentah tadi. Misal kita berhasil membuat 20. Oke, kita save. Kita mark as done.
Oke. Nah, statusnya berubah menjadi done atau selesai. Otomatis kita sudah membuat merbau decking sebanyak 20 unit. Kita bisa mengecek produk tersebut di kolom produk, merbau decking. Nah, ini adalah produk yang tadi kita buat, merbau decking. Draft dari produk kita bisa customisasi untuk dipublish ke website kita. Kita edit, kita bisa memasukkan foto dari produk, contoh foto dari produk. Misal kita bisa masukkan sebuah contoh seperti ini, decking. Nah, kita masukkan fotonya, lalu kita edit profile dari produknya, internal reference ini adalah opsional. Harganya kita ganti, misalkan kita persatuannya adalah 800.000. Nah, oke, kita tentukan pajaknya. Lalu kalau sudah, kita pergi kolom sales. Kita defaultkan seperti ini. Untuk e-commerce-nya kalau kita ingin menambahkan kategori, kita bisa menambahkan kategori seperti decking. Nah, kebetulan ini adalah produk decking. Oke, itu saja yang penting. Ketika sudah, kita bisa save. Nah, kita refresh di website customer. Tentu saja ini belum muncul di sini karena apa? Karena belum dipublish. Nah, untuk mempublishnya kita bisa klik go to website ini, go to website. Nah, di bagian atas ada sebuah tombol untuk unpublish. Kita bisa merubahnya menjadi publish. Nah, otomatis produk ini sudah terpublish di website kita. Kita juga bisa menambahkan beberapa seperti edit. Di sini kita akan menambahkan misal deskripsi singkat di sini, deskripsi singkat. Atau kita bisa menambahkan deskripsi secara jelas, menambahkan teks. Kita bisa drag and drop blok teks di sini, kita masukkan di bagian bawah. Nah, ini biasanya digunakan untuk deskripsi lengkapnya produk, misal ukuran atau tinggi dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah selesai mengedit produk kita yang ingin kita publish, kita bisa klik save. Oke. Kita refresh di website customer. Kita refresh. Nah, otomatis akan sudah muncul di sini. Nah, lalu bagaimana proses pembelian dari produk kita? Oke, kita akan mulai dari logout saja dulu ini. Nah, oke, pertama-tama ketika customer datang ke website kita, akan kita suguhkan dengan produk-produk kita, profil-profil kita, apa saja yang kita produksi, lalu bagaimana profil kita di dalamnya, apa yang kita tawarkan, lalu bagaimana integrasi kita. Nah, kita bisa tampilkan di sini. Ketika customer sudah tertarik, maka customer akan pergi ke kolom website kita. Lalu bagian customer kita bisa klik dari sebuah produk, kita bisa menambahkan ke wishlist kita. Ya, seperti pada umumnya, website e-commerce pada umumnya, tetapi ini hanya bentuk sederhananya saja. Ketika ingin membeli, kita bisa klik pada sebuah produk, misal merbau decking, kita tambahkan, misal 5, kita ingin beli 5, lalu kita add to charge. Nah, oke, ini adalah checkout kita. Ketika kita mendapatkan
kita punya kode promosi, kita bisa masukkan di sini. Kebetulan tadi sebelumnya saya sudah membuat sebuah promosi produk. Kita bisa menambahkan misal Harbonas, kita bisa apply di sini. Nah, otomatis akan terpotong sesuai dengan promosi produknya. Kebetulan ini cuma terpotong 20.000. Oke, kalau sudah kita bisa proses checkout transaksi kita. Nah, pertama-tama kita harus mengisikan alamat emailnya. Kita masukkan contoh seperti ini saja, dan FID, kita masukkan angka random saja sebagai contoh. Nah, kalau sudah alamatnya sudah seperti ini, sudah terisi semua, maka kita bisa klik next. Nah, untuk pembayarannya sebagai uji coba, kita bisa pilih credit card agar bisa memasukkan nomor credit card. Kita pay now untuk melanjutkan transaksi pembayaran. Nah, kita akan dihubungkan ke form transaksi pembayaran. Kita akan masukkan kredit card kita. Kebetulan saya sudah menyiapkan nomor kredit card. Kita bisa kopas di sini, kita masukkan di sini. Kebetulan kredit cardnya adalah Visa. Kita bisa masukkan komponen-komponen atribut-atribut dari kredit card. 23 5 8 7. Name card, nama saya sendiri, kredit cardnya. Oke, kalau sudah kita bisa pay untuk mengeksekusi pembayarannya. Nah, ada notifikasi seperti ini, memproses pembayarannya. Ketika sudah selesai, maka akan muncul notifikasi your payment has been successfully processed. Thank you. Nah, proses pembayaran sudah selesai. Pada bagian customer sudah selesai pada proses pembayarannya. Untuk mengkonfirmasi pada sisi adminnya, kita bisa mengecek di modul sales. Nah, di modul sales kita bisa pergi ke menu order. Nah, ini adalah transaksi yang baru saja kita buat tadi, akan muncul di sini. Oke, nah ini adalah transaksi tersebut tadi. Nah, harganya. Nah, untuk mengkonfirmasi transaksi ini, kita bisa create invoice. Kita bisa pilih regular invoice, create and view invoice untuk sebagai catatan transaksi pembayaran untuk dilanjutkan ke bagian invoice. Oke, sebelumnya kita harus mendelivery produknya terlebih dahulu sepertinya. Nah, oke. Ini adalah produk yang dipesan dari customer kita. Kita bisa, misal sudah terkirim 5, kita bisa edit done menjadi 5. Ketika sudah, kita bisa memvalidasi. Oke, save. Nah, otomatis invoicing bisa kita lanjutkan. Create invoice, regular invoice, create view invoice. Nah, sudah terbuat, maka kita bisa mengkonfirmasi, confirm. Nah, setelah dikonfirmasi, maka status pembayarannya akan menjadi paid. Artinya transaksi sudah selesai. Artinya bisnis dari hulu ke hilir sudah selesai. Itu proses transaksi dari awal hingga akhir. Untuk modul-modul lainnya seperti marketing, kita bisa pergi ke social marketing. Nah, ini saya sudah menyiapkan sebuah akun, contoh akun dari Twitter yang sudah terhubung di aplikasi Odoo kita. Kita bisa membuat sebuah posting untuk marketing kita. Misal
kita ingin mendapatkan, hey, I have a new product here. Nah, kita bisa menambahkan attachment image juga. Misal kita tadi kan buat decking, oke, kita masukkan foto decking, produk decking kita untuk di marketing, dipasarkan di Twitter, dipromosikan di lewat Twitter. Oke, kalau sudah untuk judul sudah, campaign, oke, itu saja informasi. Ini adalah contoh dari postingan yang akan nanti kita buat. Ketika sudah, kita klik post untuk memposting produk promosi kita pada akun media sosial kita. Kita save. Nah, kita akan mengecek apakah sudah terkirim produk kita tadi di akun media sosial kita. Oke, kita akan menunggu sudah terkirim atau belum. Belum terkirim, mungkin agak lemot jaringan Odoo-nya. Oke, mungkin ada gangguan jaringan di sini, atau mungkin internalnya Odoo agak sedikit lama untuk mengintegrasikan postingan ini dengan akun media sosial. Tapi sebelumnya saya sudah melakukan postingan lewat Odoo. Ini adalah demo dari postingan yang sudah berhasil. Ya, mungkin karena ini adalah versi dari gratis demo dari Odoo, makanya mungkin agak lebih lama untuk memposting sebuah promosi. Oke, selanjutnya kita pada bagian marketing, kita bisa mengirim sebuah email marketing ke customer kita. Nah, kita bisa membuat sebuah email di sini, subject. Nah, kita bisa menambahkan template atau misal kita bisa pakai template ini atau ini saja. Oke, subject by our new product. Nah, seperti email marketing seperti ini, email promosi seperti ini, atau ini adalah contoh dari template. Kita bisa customisasi sesuai keinginan kita. Tambah seperti tadi, kita bisa drag and drop dan lain sebagainya. Ketika sudah, kita save. Oke, ini adalah contoh dari email kita. Ketika sudah, kita kirim. Oke. Nah, otomatis email sudah dalam antrian dikirimkan, statusnya menjadi in queue. Oke, kita hanya menunggu, ini akan otomatis nantinya akan langsung berubah ke statusnya menjadi send atau terkirim. Hanya menunggu proses internalnya dari Odoo atau jaringannya internal dari Odoo-nya. Oke, mungkin cukup sampai di sini tutorial pemakaian Odoo. Kalau ada yang ditanyakan bisa di lewat Mas Zaki ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.